Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada minggu yang terakhir dalam bulan Juni ini kita dapat kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena virus corona COVID-19 kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sebelum banyak hal kita bicarakan tentang firman Tuhan, mari kita lebih dulu meminta kekuatan kepadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu pada siang hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengisi bejana rohani kami. Walaupun kami di rumah kami masing-masing beribadah, kami belum bisa beribadah di gerejamu oleh karena virus corona, oleh COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti itu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati setiap kami yang menyisikan waktu kami untuk mengikuti ibadah ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, minggu kita sekarang namanya adalah minggu keempat sesudah Pentakosta atau minggu tanggal 28 Juni 2020 atau minggu yang terakhir dalam bulan Juni ini atau bulan 6 ini. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sesuai dengan almanak kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, tetapi saya hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Mari kita membuka Alkitab kita atau alat elektronik kita. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, dan saya hanya membaca sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian boleh tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan gingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu
kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, tema kita pada siang hari ini, pada minggu keempat sesudah Pentakosta ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, iman Abraham tidak lagi diragukan. Dan ketika ada 3 orang menjumpai dia ketika duduk di pintu kemahnya, Abraham melayani dengan baik orang yang ketiga itu dengan memberi makan dan juga memberi minum. Ketika orang itu memberitahukan kepada istrinya Sarah bahwa Sarah akan hamil dan melahirkan seorang laki-laki pada tahun depan, ketika mereka datang kembali menjumpai Abraham dan juga Sarah. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham dapat menerima dengan iman perkataan daripada ketiga orang itu. Tetapi istrinya Sarah, dia tertawa karena tidak masuk akalnya apa yang dikatakan oleh ketiga orang itu. Istilah kedokteran, tidak ada lagi kemungkinan bahwa Sarah hamil atau melahirkan. Karena apa? Karena Sarah itu sudah mati haid. Secara medis, secara kedokteran, tidak mungkin Sarah lagi melahirkan atau hamil. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang berbicara kepada Sarah dan juga Abraham bukan dokter, bukan bagian medis, tetapi dari yang mempunyai segala-galanya dan yang mempunyai kuasa atas hidup manusia. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada 2 hal yang mau kita renungkan, yaitu yang pertama, bahwa ada 3 tamu Abraham, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan yang kedua adalah yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan ini, bahwa ada janji Allah terhadap Abraham bahwa dia akan memiliki seorang anak. Itu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini satu persatu. Yang pertama, bahwa ada 3 orang tamu Abraham, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, di sini dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam tafsiran dikatakan ada 3 orang. Yang 3 orang itu adalah 2 malaikat dan 1 orang lagi adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kata Ibrani Elon dapat diterjemahkan menjadi pohon besar atau pohon terbanting. Pohon-pohon tersebut merupakan pohon-pohon keramat dari tempat suci Kanaan di Hebron. Gua Makpela terletak di wilayah yang sama. Sang leluhur
sangat dekat dengan tempat-tempat suci ini. Pohon terbanting sudah diidentifikasi, sudah ada Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, pohon ini sejak zaman leluhur. Yang mengunjungi Abraham itu adalah Yahova sendiri dan 2 orang malaikat yang berbentuk manusia. Abraham mulanya tidak mengenal atau mengetahui bahwa mereka itu adalah Allah dan malaikat yang menjelma seperti manusia. Abraham ternyata sangat ramah. Dia melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh adat timur untuk para tamunya, di mana Abraham dia memperlakukan mereka seperti tamu yang khusus, tamu yang agung, karena Abraham tahu bahwa mereka adalah utusan dari surga. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham mempersiapkan sebuah sambutan megah terhadap bagi para pengunjung surgawi tersebut. Dia mengundang mereka untuk duduk dan beristirahat sementara hidangan dipersiapkan. Kata Ibrani saat artinya beristirahat, berarti memperkuat atau menjadikan kuat, baik duduk maupun makanan yang disediakan akan memberikan istirahat. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham mempersiapkan minuman dan makanan yang terbaik kepada tamu surgawi itu, yaitu susu batu dan anak lembu yang empuk. Semuanya diolah lalu disajikan kepada tamu surgawi tersebut. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi ada 3 orang tamu Abraham, dan yang kedua yang mau kita lihat adalah bahwa janji Allah terhadap Abraham, yaitu di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, secara khusus di ayat yang ke-10 di sini dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ini adalah janji daripada tamu itu, janji Allah itu sendiri, janji Yehova, bahwa kalau tahun depan datang menjumpai Abraham dan juga Sarah, maka disitulah Abraham dan juga Sarah sudah mempunyai seorang anak. Allah dengan jelas menyatakan bahwa Sarah istri Abraham akan melahirkan seorang anak laki-laki ketika masanya tiba, lagi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Peristiwa yang membahagiakan itu hanya tinggal 1 tahun saja. Allah tidak melupakan janjinya, tetapi tetap bekerja untuk menggenapinya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, saat itu Sarah dan Abraham sudah tua dan Sarah sudah mati haid. Ketika Sarah mendengarkan bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki 1 tahun lagi, dia tertawa. Karena dia berpikir secara medis, secara manusia tidak akan mungkin lagi mempunyai anak atau melahirkan. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Abraham memang dia percaya betul apa yang dikatakan oleh tamu itu, tetapi istrinya Sarah menertawakannya.
Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apa yang dikatakan oleh Allah harus digenapi, karena Dia tidak pernah berdosa atau tidak pernah berbohong. Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan harus terjadi atau akan terjadi, cepat atau lambat. Sabda ilahi meyakinkan Sarah dan Abraham bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Sekalipun yang harus dilakukan itu merupakan sesuatu yang tidak biasa di luar hukum alam, Yahova mampu mengadakannya kepada siapa saja dan dengan cara apa saja yang Ia kehendaki. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 37. Dalam kelahiran Isa, sebagaimana halnya dalam kelahiran Yesus, Allah perlu melakukan mukjizat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa Abraham dan Sarah akan melahirkan, yaitu anaknya adalah Isa. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apa yang menjadi perlindungan bagi kita dalam firman Tuhan ini? Bapak Ibu dan saudara Tuhan, marilah kita belajar dari Abraham dan juga Sarah. Ketika ada tamu harus dihargai dan dihormati, bahkan menjamunya dengan makanan yang terbaik. Banyak orang berpikir kalau ada tamu datang ke rumahnya akan merugikan. Padahal Bapak Ibu dan saudara Tuhan, tamu itu adalah membawa berkat secara rohani. Siapapun yang menjadi tamu kita, marilah kita sambut dengan sukacita, karena mereka membawa berkat bagi kita. Apalagi Yesus Kristus, Bapa di surga, Dia adalah Allah kita, Dia adalah tamu kita yang setiap saat bisa kita undang ke rumah kita, bisa kita undang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, marilah kita menghargai, menghormati tamu yang selalu datang menemui, menjumpai kita. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, sekali Allah berjanji, berfirman kepada kita, Ia harus tepat. Harus kita imani bahwa itu benar-benar akan terjadi dan akan terrealisasi. Karena Allah tidak pernah berbohong kepada siapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kalau ada kesulitan yang kita hadapi, marilah kita datang kepada Allah, karena Dia sebagai Allah kita, Dia tidak pernah melupakan kita, dan Dia selalu merealisasikan, selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa di dalam firman-Nya Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita serahkan kepada Allah, dan Allah akan menolong kita. Demikian juga dalam kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Sudah hampir 3 bulan lebih kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan sebebas-bebasnya oleh karena virus corona. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kita hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di balik itu semuanya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan beritahukan kepada kita.
bagaimana waktu yang ada bisa kita pergunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin, bahkan sekreatif mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita bagaimana Abraham, bagaimana Sarah, walaupun mereka sudah tua, Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan mereka. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami, yang mendorong kami, supaya kami dapat belajar dari Abraham, dari Sarah, bagaimana mereka yang sudah tua, yang tidak mungkin mempunyai anak, tetapi karena Engkau Maha Kuasa, Engkau berjanji akan memberikan seorang anak kepada mereka, yaitu Ishak. Engkau telah memberikan itu. Demikian juga dengan kami. Tuhan, banyak hal yang kami rindukan, banyak hal yang kami butuhkan. Biarlah kami hanya berharap kepada-Mu. Biarlah Engkau datang ke dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami itu menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.